warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Rifa Mulia dengan nomor MPM 2121515007. Pada video kali ini aku akan menjelaskan sebuah materi mengenai bangun datar. Bangun datar atau yang biasa disebut juga bangun dua dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas, tetapi tidak memiliki isi atau volume. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk-bentuk bangun datar sering ditemukan dalam benda-benda yang ada di sekitar kita. Semisal contoh pada meja, di mana meja terdapat bentuk persegi panjang atau persegi. Saya akan mengenalkan beberapa bentuk bangun datar. Yang pertama ada persegi. Persegi ini memiliki sifat 4 sisi yang sama panjang, 2 pasang sisi yang sejajar, 4 sudut siku-siku dengan 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Diagonal ini dapat dilihat pada gambar persegi di samping, di mana garis putus-putus memisalkan bahwa itu adalah garis diagonal. Rumus dari keliling persegi sendiri adalah 4 kali sisi, dengan rumus luas yaitu sisi kali sisi. Yang selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang memiliki sifat yaitu 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, dengan 4 sudut siku-siku juga, serta memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Perbedaan persegi panjang dan persegi terletak pada berbedanya besar pada sisi yang ada pada persegi panjang ataupun pada persegi. Apabila sisi persegi memiliki besaran yang sama, sedangkan pada persegi panjang, besaran dari setiap sisi akan berbeda. Oleh karena itu, dapat dirumuskan keliling dari persegi panjang yaitu 2 kali panjang ditambah lebar, sedangkan untuk luasnya yaitu panjang dikali lebar. Yang selanjutnya ada segitiga. Segitiga ini dapat dibedakan berdasarkan panjang sisinya menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Setiap sifat dari segitiga akan berbeda, namun memiliki sedikit persamaan. Pada segitiga, untuk mengetahui tinggi dari segitiga, dapat ditarik garis bayangan dari puncak menuju tengah-tengah alas. Rumus keliling dari segitiga sendiri yaitu 3 kali sisinya, sedangkan rumus luasnya yaitu 1,5 dikali alas dikali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2. Yang selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang memiliki sifat yaitu 2 pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang, dengan 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, serta 2 diagonal yang membagi jajar genjang menjadi 2 sama besar. Di mana dalam jajar genjang kita juga bisa membayangkan atau menarik garis lurus dari ujung tertinggi jajar genjang menuju alas, seperti pada gambar di samping digambarkan dengan garis putus-putus untuk menyatakan tingginya. Keliling dari jajar genjang dapat dirumuskan dengan 4 kali sisi, sedangkan luasnya dapat dirumuskan dengan alas kali tinggi. Yang selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat memiliki sifat yaitu 4 sisi yang sama panjang, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, dan diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Terlihat pada gambar, A dan C merupakan diagonal 1, dan B dan D bisa diibaratkan sebagai diagonal 2. Rumus keliling dari belah ketupat sendiri yaitu 4 kali sisi, dengan rumus luas yaitu 1,5 kali D1 kali D2 atau D1 kali D2 bagi 2. Yang selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang berbentuk hampir mirip dengan belah ketupat, namun memiliki perbedaan di mana setiap sisinya tidak sama panjang. Dengan sifat layang-layang yaitu sepasang sudut yang sama besar dan dengan 2 pasang sisi yang sama panjang.
Pada layang-layang juga sama, terdapat diagonal 1 dan diagonal 2. Dengan rumus keliling layang-layang yaitu 4 kali sisi. Sedangkan untuk luar layang dapat dicari dari D1 kali D2 bagi 2 atau 1,5 kali D1 kali D2. Yang selanjutnya ada trapesium. Trapesium memiliki sifat yaitu sepasang sisi yang sejajar dengan dua pasang sudut sama besar pada trapesium sama kaki atau dengan dua sudut siku-siku pada trapesium siku-siku. Dengan jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Dalam trapesium juga, untuk menentukan tinggi dapat ditarik garis dari ujung titik B hingga bawah titik C. Dalam trapesium ada wilayah atas dan wilayah bawah, di mana wilayah atas bisa diibaratkan dengan A, yaitu garis antara A dan B. Sedangkan wilayah bawah dapat disebut dengan B, yaitu garis di antara D dan C. Dengan keliling trapesium dapat dicari dengan 4 kali sisi, sedangkan luasnya dapat dicari dengan A ditambah B bagi 2 dikali tinggi, atau 1,5 dikali A tambah B kali tinggi. Yang selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran memiliki sifat yaitu satu titik pusat, dengan jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Di mana aku ilustrasikan pada gambar di samping ada garis putus-putus dari A ke B dengan titik pusat O. A dan B merupakan diameter yang dilambangkan dengan D, di mana diameter adalah garis lurus yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Sedangkan AO atau OB adalah jari-jari yang dilambangkan dengan R. Ini merupakan jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat. Dengan keliling lingkaran dapat dicari dengan 2 kali V kali R. Sedangkan luas dapat dicari dengan V kali R kali R. Dengan V sendiri yaitu 3,14 atau 22/7. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.